berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita nyatakan dengan penuh kerinduan bahwa Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami hanya untuk Engkau. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, Adonai, Bapa. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Sudah bumi kan berteru, tuluslah Tuhan Bapa. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, membimbang kotanya. Segenap malaikat sujud, segenap malaikat sujud menyembah-Mu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian, pujian
kuasa Engkau, ajaib segala perbuatan-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, dengan segenap hati jiwa kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan katakan, berjalan bersamamu, ku tidak akan takut. Sama-sama saya undang bagi berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Kita akan meninggikan namanya. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Sama-sama kita katakan, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, bersama-sama kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus jaminan hidupku.
Hanya Yesus Tuhan yang dahsyat berkuasa. Amin. Sama-sama kita katakan, hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja Pemenang yang memerintah, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja Pemenang yang memerintah, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sekali katakan, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja Pemenang yang memerintah, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara silakan duduk kembali. Dan sebentar kita akan mempersiapkan khotbah persembahan kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang bukan melihat rupa. Engkau Tuhan yang bukan melihat harta kami, tapi hati hamba yang Engkau lihat. Terima kasih. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali lagi ditegur lewat kebenaran firman Tuhan. Kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa
kasih-Mu nyata, memulihkan hidup. Kau bukan Tuhan, Tuhan yang melihat umat. Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba. Biar Kau temukan di dalam selamaku hidup. Mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, kan Tuhan yang melihat umat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan yang memandang harta hati hamba, yang selalu Kau cari. Biar ku temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari kita berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba, yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesus, jangan biarkan mulut kita, mari kita semua bersyukur. Mari kita semua mengucap syukur, memuji Tuhan. Baik, baik, baik. Engkau sangat baik, Engkau memang baik. Selamanya Engkau tetap baik. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Bapak John Risinaga berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Haleluya, Yesus, turunkan tangan saudara. Haleluya, Yesus. Segala pujian syukur bagi Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan kuasa kasih Tuhan yang menyempurnakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pujian penyembahan kami Tuhan. Ini yang boleh kami naikkan kepadamu sebagai dupa yang harum pada malam hari ini. Dan kami mempersembahkan kepadamu dengan segenap akal budi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan ditaburi oleh firman-Mu. Kami mohon lewat firman-Mu kami boleh mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh Tuhan.
Dan ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh mentaatinya dan melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Roh Kudus Engkau berikan hikmat kepada hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini, kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang kudus, kami siap mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Sorry saya kayaknya susah bernafasnya ini. Mau saya copot dulu saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman, ini orang Malaysia ini. Ya, selamat datang ya, puji Tuhan. Pengumuman yang lain, mungkin ada yang datang dari luar kota, saya ucapkan selamat datang. Bu Titin, saya bersyukur juga dari Bali, dia ke Bali ke anaknya tapi masuk rumah sakit ya, tapi Tuhan sudah tolong. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliana yang memberikan disinfektan itu ya. Dan saya tadi dapat satu karton besar disinfektan dari Wingfood yang spray yang apa itu ya. Tadi disemprotkan di Surabaya dan juga saya bawa ke Sumeneb. Terima kasih juga kepada Ibu Heni juga yang memberikan itu yang dalam bentuk jelly itu yang saudara rasakan tiap masuk di gereja itu. Terima kasih untuk Pak Hendro. Ada Pak Hendro di sini? Pak Hendro, Pak Kasdim, ya Mayor Hendro. Dia memberi 50 pasang masker. Saudara kalau punya masker yang talinya 4, itu maksudnya untuk kalau pakai jilbab, pakai apa itu kan ke belakang itu. Untuk cewek itu ya. Jadi yang telinga itu untuk cowok. Sudah sebagian dibagi dan sebagian nanti akan nyusul ya. Untuk pengumuman yang lain, saya atas nama pribadi, keluarga dan jemaat mengucapkan ikut merasakan yang dialami oleh Pak Johan ya. Pak Johan ini yang ayahnya meninggal di Jakarta, tapi sudah dikebumikan kira-kira 10 hari yang lalu. Dan hari ini mamanya Ibu Meli, papanya Ibu Meli ya, Ibu Meli di Temberu atau Sampang ya, meninggal. Tapi saya tidak dapat kabar langsung. Tadi dari anaknya itu ke temannya memberitahu katanya mau dikubur besok ya. Kita doakan, tapi saya sendiri besok itu ada acara seminar internet itu ya, atau webinar ya, web. Nah, sampai jam 1 siang. Dan ucapan terima kasih yang lain ya, saya rasa tidak ada, tapi kalau saudara mau menyumbang Natal di kota ini, kalau mau transfer saudara lihat di grup ke nomor rekeningnya atas nama Heriono Setia Dharma atau Tuku Tosari ya. Puji Tuhan. Saya rasa pengumuman yang lain tidak ada dan kita doakan Pak Imam, papanya Robi yang di Jalan Lingkar itu masuk rumah sakit, tapi kemarin sudah operasi. Memang yang masukkan rumah sakit itu saya yang berinisiatif. Tadinya mereka tidak punya BPJS dan anak mantunya juga belum datang, tapi saya yang bawa ke Sumekar sana sebab sudah infeksi pakai kateter dan lain sebagainya ya. Tapi Tuhan sudah tolong. Kapan keluar Edi? Selasa ya baru bisa keluar. Oke, dan Pak Alu juga suaminya Cikian Tuku Ramayana juga ada di Sumekar dan itu saiparan ya.
kayak janjian aja masuk rumah sakitnya. Ya, kami juga sudah mendoakan dan mobil gereja yang bawa juga Pak Alu ini ke rumah sakit ya. Jadi di saat-saat seperti begini yang anak mantunya tidak bisa melakukan sesuatu, tapi ya gereja bisa melakukan sesuatu. Nah, Freddy itu banyak jasanya ya. Oke, saya rasa pengumuman yang lain tidak ada. Mari kita dengar firman Allah. Saya hemat waktu. Malam ini saya akan berkhotbah dengan judul menjadi umat yang mendapat anugerah khusus. Menjadi umat yang mendapat anugerah khusus. Kalau saudara lihat mobil itu ada tulisan limited edition ya, atau edisi terbatas ya, atau SE ya, special edition gitu. Jadi saudara harus jadi anak Tuhan yang limited edition. Artinya edisi terbatas ya. Oke, Mazmur 87 ayat 5 sampai 6. 87 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Ya, kita berdoa juga di Sulawesi Tenggara apa Tengah itu ya? Tengah ya. Itu 4 jemaat gereja Bala Keselamatan itu dibakar hidup-hidupan sak rumahnya oleh teroris ya. Dan ya teroris itu sudah dipantau oleh pemerintah ya, memang dalam pengawasan pemerintah. Kayaknya di saat-saat seperti begini ada orang-orang yang ingin memanfaatkan, mengacaukan. Makanya saudara ini mesti jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Oke, Mazmur 87 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalamnya. Kita lihat dulu pendahuluan. Kalau saudara perhatikan yang kita pakai itu, saudara saya juga suka pakai batik ya. Tapi ada batik yang dicetak. Jadi gelondongan, saudara mau beli, mau seragam itu bisa. Tapi saya waktu Natal kemarin mungkin ya, Natal tahun lalu, saya pakai batik, itu batik harganya jutaan. Ya, saya dikasih, saya pas di Solo dan itu pemilik tokonya itu jemaat GBI yang gereja paling besar di Solo itu. Dan dia kasih sama saya dan dia bilang, ini tidak ada kembarannya Pak Pendeta. Cuma satu ini, tidak ada lagi. Jadi tidak dibuat banyak. Ini special edition atau tadi saya suka sebut limited edition. Jadi saudara-saudara, tapi kita suka pakai barang yang diproduksi banyak. Tapi ada barang kalau saudara pergi ke butik, toko baju yang mahal, itu cuma khusus itu. Atau baju pengantin, tidak ada kembarannya. Spesial dibuat. Tapi ada produk yang diproduksi secara massal. Tapi ada produksi yang diproduksi atau produk yang diproduksi secara satu persatu. Nah, apalagi kalau kita tahu Allah itu menciptakan kita menjadi segambar. Jadi kita ini miniatur, prototip dari wajah Allah, keberadaan Allah, segambar dengan Allah. Oh iya, saya takut salah sebut. Ibu Sarwasubur ya, Ibu Waing juga memberikan disinfektan tadi. Seperti yang tadi itu, yang bentuk jelly ya. Puji Tuhan. Coba kita lihat berikutnya saudara-saudara. Jadi sebab manusia itu diciptakan segambar oleh Allah.
Jadi manusia itu sangat dikasihi oleh Allah, sangat dicintai. Ada ayat lain katakan kita ini biji mata Tuhan. Ya. Jadi saudara ini mau mancung ke dalam hidungnya, mau mancung ke samping, mau mancung ke depan, mau hitam, mau putih. Saudara tidak perlu minder. Saudara ini spesial di mata Tuhan. Ya. Jadi kita ini bukan diciptakan sembarangan. Ya. Tadi kan saudara sudah baca, saya baca ulang. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Ya saudara-saudara. Jadi ada yang dilahirkan di sini, ada yang dilahirkan di sana katanya. Kalau saudara perhatikan pertanyaannya, kalau begitu Tuhan itu tidak adil ya. Minggu lalu saya sudah singgung dalam khotbah. Orang tua kalau punya 3 anak, kenapa anak ini minta sepeda, minta motor dikasih. Tapi anak yang ini kok tidak dikasih? Bukan papa mamanya tidak adil. Tapi kalau anak ini dikasih, berapa kali sudah dikasih, diloak, dijual. Ya, dia tidak bisa merawatnya. Jadi tidak dikasih lagi. Jadi bukan orang tua itu tidak adil. Di dunia ini banyak umat Tuhan berdoa, tapi kok ada yang suka dikabulkan, ada yang susah dikabulkan. Bukan Tuhan tidak adil. Dia tahu persis kapan dia mengabulkan, kapan dia tidak perlu mengabulkan, sekarang atau dipending. Ya saudara-saudara. Tapi kenapa ada orang yang spesial di mata Tuhan? Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Makanya temanya saudara harus menjadi umat yang mendapat anugerah khusus dari Tuhan, ya. Tuhan itu sangat adil. Jadi kalau saudara perhatikan, saudara-saudara, tapi Alkitab menyatakan bahwa dalam satu dan lain hal ada pembedaan, ada bedanya, ada beda perlakuan ya di mata Tuhan. Oke, kita lihat berikutnya saudara-saudara, Mazmur 87, coba kita baca. Mazmur 87 ayat 5 sampai 6. Tadi yang sudah dibaca, saya tulis di layar ini, kita baca ulang. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Jadi sebenarnya kalimat ini saudara-saudara artinya apa? Nomor 1 yang ingin saya menjelaskannya. Ada orang di mata Tuhan itu diperhitungkan satu-satu. Sampai urusan detailnya itu diciptakan khusus. Jadi artinya saudara itu menjadi orang yang ditenun khusus. Penuh dengan kehati-hatian. Ditenun khusus sama Tuhan. Coba bandingkan Mazmur 139 ayat 13. 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan apa? Ibuku. Jadi saudara-saudara sangat detail. Jadi urusan-urusan yang paling kecil Tuhan sangat teliti. Kita diciptakan khusus katanya. Ya. Tapi saudara-saudara, ada juga orang yang di mata Tuhan itu tercipta sebagai gerombolan, rame-rame. Ya. Nggak spesial. Atau artinya kalau Tuhan mengabulkan doa, si A, si B, si C, si D, sama semua. Nggak ada bedanya. Tapi ada Tuhan ciptakan doa yang si Z itu spesial. Yang orang lain tidak dapat. Nah seringkali di kekristenan itu merasa iri. Kok Tuhan tidak adil? Itu banyak dijawab doanya. Yang ini kok tidak? Oke, nanti saya akan jelaskan lebih jauh ya. Caranya apa? Supaya saudara tahu. Ada orang yang diperhitungkan satu persatu katanya. Coba kita compare dengan ayat tadi. Mazmur 100 ayat emas, kita coba lihat lagi. 87. Tetapi tentang Sion dikatakan. Jadi
kalau saudara memiliki status Sion. Sion itu kotanya Allah, saudara-saudara. Oh sorry, saya belum klik ya. Sion itu kotanya Allah di dalam Alkitab. Jadi artinya Sion itu orang-orang yang hidup sesuai dengan hukum Allah. Orang-orang yang hidup sesuai dengan perintah Allah. Makanya Allah sangat menghargai secara spesial, menghargai secara pribadi. Ya, ini bukan untuk apa? Hari apa ya? Randy itu ulang tahun anaknya Pak Beng, selamat. Siang saya kaget, istri saya sama Priska bikin salad. Saya bilang, loh siapa yang mau di ulang tahun nih? Randy katanya. Loh kok enggak adil? Yang lain ulang tahun masa lu bikin spesial? Iya, Randy itu kayak anak angkatku katanya. Mulai dari dulu nurut, disuruh main musik ini kapan dijadwal, enggak pernah bilang enggak, nurut. Jadi Randy itu di mata istri saya spesial gitu ya. Dikasih tugas main musik ini nurut, biarpun dia sudah di Surabaya, dikasih tugas dia datang ke Semenep ngiringi untuk paduan suara, nurut katanya. Nah, saudara-saudara juga di mata Tuhan, kalau saudara jadi orang Kristen yang taat, nurut, enggak banyak protes sama Tuhan. Kenapa harus begini? Di mana keadilanmu? Why? Selalu bertanya dan bertanya. Ya. Saudara hanya menuntut hak saudara, tapi tanggung jawabnya enggak dilakukan. Atau saya coba pindah sejenak sebagai perbandingan. Saya enggak tulis di layar ini. Lukas pasal 1, coba lihat. Ini mau Natalan kita. Lukas pasal 1 ayat 30. Lukas pasal 1 ayat 30. Ya bukan 31, 30. Kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau apa katanya? Beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi Maria itu mendapat anugerah khusus dari Tuhan. Sangat spesial. Di dunia ini banyak wanita yang baik. Tapi yang sangat spesial ini Maria. Waduh, kalau saudara jadi orang Kristen kayak Maria, di mata Tuhan, Tuhan menilai saudara itu spesial. Saudara itu anak Tuhan yang luar biasa. Nah, ini yang dimaksudkan Sion, kota Allah tadi. Maka Allah menghargai secara pribadi, khusus. Ya, coba saudara lihat ayat 5. Ayat 5, Mazmur tadi. Alkitab saudara kasih benang penyekat ayat 5. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Ya, dilahirkan di dalam Sion katanya. Dilahirkan di kota Sion. Nah ini yang saya maksudkan dengan anugerah khusus. Saudara harus menjadi umat-umat Allah yang dilahirkan di kota Sion. Ya. Saudara harus menjadi umat-umat yang tinggal di Sion. Ya, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan yang kedua, ya saudara-saudara, yang kedua. Kalau saudara lihat, jika saudara tidak tinggal dalam kota Allah, artinya saudara akan diperlakukannya secara gerombolan. Kalau saudara yang tinggal di kota Allah diperlakukan secara spesial. Tapi kalau saudara tinggal di luar kota Allah, saudara dapat anugerah juga. Tapi anugerahnya itu gerombolan, rame-rame. Kayak orang memproduksi banyak, kayak pabrik begitu. Banyak sekali saudara-saudara. Coba lihat ayat 4 dan 6, Mazmur 87. Aku menyebut 4 dan 6 ya. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, Ethiopia. Ini dilahirkan di mana? Di sana. Jadi kalau saudara lihat ayat 5, tetapi, nah ini yang membedakan. Yang ini dilahirkan di sana, tapi yang ini dilahirkan di kota Allah katanya. Di Sion. Jadi kalau saudara perhatikan, yang ini dilahirkan di sini, yang itu dilahirkan di sana. Ada perbedaan.
Jadi saudara-saudara harus menjadi orang Kristen yang berbeda dengan yang lain. Jangan jadi orang Kristen yang sama-sama, ya. Suka absen, ngantuan di gereja yang ngantuan, main-main. Ya saudara sama-sama saja. Tapi coba saudara menjadi orang Kristen yang spesial di mata Tuhan. Mendapat kekhususan, mendapat anugerah khusus. Jangan jadi orang Kristen mendapat anugerah umum. Coba kita kalau lihat keluarga kita, ada yang merasa iri kita. Ini dia kalau doa dijawab, kalau aku kok tidak dijawab. Ini kalau melakukan sesuatu sukses, aku kok tidak. Bukan Tuhan tidak adil. Sama-sama dapat anugerah, sama-sama dapat kemurahan dari Tuhan. Tapi ada beda. Oke, sekarang pertanyaannya, up to you. Silahkan saudara pilih, saudara-saudara. Mau diperlakukan secara khusus oleh Tuhan atau saudara mau diperlakukan oleh Tuhan secara umum. Saudara harus menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Ya. Orang-orang yang khusus di mata Tuhan. Oke, sekarang saya mau masuk yang bagian berikutnya, kedua. Keuntungan umat yang mendapat anugerah khusus. Mazmur 87 tadi, ayat 2, coba lihat ayat 2. Tuhan lebih mencintai siapa? Pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman. Jadi dibandingkan Babel, ya, Tirus, Ethiopia itu di ayat 4, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Ayat 3, hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Jadi Tuhan lebih mencintai, Tuhan lebih memberi perhatian khusus. Ya, bukan Tuhan tidak adil. Tapi saudara-saudara, sebab orang ini spesial di mata Tuhan. Edisi yang sangat terbatas. Nomor 2, coba lihat. Mazmur 87. Mazmur 87 ayat 3. Mungkin saudara suka baca Mazmur ini, tapi saudara tidak mengerti seperti yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Mazmur 87 ayat 3. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Jadi umatnya itu mendapat hal-hal yang mulia. Nah, ini orang-orang yang mendapat anugerah khusus, dipuji-puji. Ada ayatnya, coba lihat Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, sebab ini saat corona kita ikuti SOP kebaktian kita 1 jam saja. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 11 saya baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jemaat Philadelphia, ya, di Amerika itu ada nama kota Philadelphia. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan bahasa Yunani itu ada kata philia, ya, atau philia, ya, saudara-saudara, itu bicara tentang kasih. Coba saudara perhatikan ayat 8 dan 10 tadi kita baca. Jemaat Philadelphia itu taat akan firman.
Dan ayat 10 dikatakan, jemaat ini tidak mau menyangkal nama Tuhan. Dia tekun. Makanya dibedakan dengan jemaat Tiatira, jemaat yang lain itu. Ya saudara, jemaat di Sardis dibedakan. So jemaat ini taat akan firman. Nah saudara-saudara, begitupun kita. Kalau kita jadi orang Kristen yang taat, keuntungannya apa? Tadi kita baca di ayat-ayat ini. Katanya semua pintu yang tertutup dibuka. Dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Jadi tidak ada orang yang bisa memblokir kita. Amin. Asal kita jadi umat yang mendapat anugerah khusus. Orang lain tidak bisa. Si Philip anak saya, so dia sudah beli apa? Voucher ke Bali itu sudah setahun yang lalu. Terus sebab corona dia tidak pergi, dipending. Jatahnya itu sampai akhir November ini. Akhirnya dia harus berangkat. Saya bilang, enggak, rapid dulu atau swab. Nanti kamu diperiksa naik mobil. Enggak kok. Teman-temannya Noah ini, teman sekolahnya, orang tuanya sudah ke Bali mondar-mandir, enggak diperiksa. Enggak taunya saya tanya kemarin waktu dia sudah nyebrang. Ya paling, aduh, bayar satu orang 175.000. Diperiksa katanya, baru mendarat ya atau merapat itu di mobilnya sudah turun dari kapal, mesti bayar. Nah itu ya kamu pikir tidak apa-apa. Nah nyatanya bayar ya. Memang kadang-kadang kita pikir orang lain kok tidak apa, kenapa aku harus apa? Orang lain bebas, kenapa aku kena misalnya. Kan selalu muncul pertanyaan saudara-saudara. Tapi ayat ini katakan dibukakan pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Kita dapat fasilitas seperti ini loh sampai. Makanya saudara jangan heran kalau ada orang semua tidak bisa, dia lolos. Semua orang dijaga, dia lewat. Nah ini yang membedakannya. Ya. Yang kedua, di situ dikatakan jemaah iblis tersungkur katanya. Iblis tidak berani menyerang kita. Iblis tidak berani menghancurkan kita. Artinya kita bisa mengalahkan iblis. Terus kalau saudara lihat ayat berikutnya itu. Akan dilindungi dari pencobaan yang akan datang. Jadi coveran Tuhan mengcover. Ya, melindungi kita ini. Bukan hanya yang lalu, yang sekarang. Tapi juga yang akan datang. Kita yang tidak tahu ke depan itu gimana. Sudah di cover sama Tuhan. Percayalah 3 tahun ke depan Tuhan sudah ada di sana. Amin. 5 tahun ke depan, ya apa aku 5 tahun ke depan umur 70 aku. Nanti sama siapa aku? Siapa yang mau nganter aku? Siapa yang mau nuntun aku? Nggak usah takut. Nggak usah takut. Tuhan akan tolong saudara. Dia akan mengcover kita. Masa depan kita dia akan tolong kita. Coba lihat ayat 7 dari Mazmur 87. Ayat 7. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalamnya. Wih, waktu saya siapkan khotbah ini luar biasa ini. Sampai segala mata air ada di dalammu. Artinya hidup kita itu limpah. Kenapa? Sumber kehidupan ada di dalam kita. Asal kita ini menjadi umat yang ada di kotanya Allah. Umat yang spesial. Ya, saudara-saudara. Bukan umat yang bersifat gerombolan rame-rame. Tapi spesial di mata Tuhan. Coba bandingkan Yohanes 4 ayat 14. Saudara yang tidak sempat nulis ayat-ayat nanti di grup itu, di grup ya selalu saya tulis. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara kalau mengkonsumsi air, beli, ambil air, dipakai, habis. Tapi ini enggak. Sekali Yesus ada di dalam kita, sebab kita ada di dalam kotanya Allah, di dalam kita sudah jadi sumber. Amin. Kita enggak perlu suplai dari luar lagi. Dari dalam kita akan mengalir katanya. Sebab apa? Kita di dalam Tuhan. Di dalam kita ada Tuhan. Kita tinggal di rumah Tuhan.
Kita adalah ciptaan spesial di mata Tuhan. Kita orang-orang umat-umat yang spesial di mata Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa ya. Saudara tidak perlu menyesal jadi anak Tuhan. Malah saudara bangga dan senang. Sebab saudara akan mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak adil. Bukan semua orang yang asal KTP-nya Kristen, terus dia mendapat fasilitas yang sama dengan mereka yang sungguh-sungguh tidak. Ya. Saudara yang cinta Tuhan, taat, setia, pasti ada perbedaan. Oke, bagian terakhir, what can I do? Apa yang harus saya lakukan supaya saya menjadi umat khusus, ya? Supaya saya itu menjadi limited edition tadi, saudara-saudara. Ya, coba kita lihat yang pertama, saudara-saudara. Untuk menjadi penghuni kota Allah, berarti kita harus mengalami perubahan status. Coba baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya baca untuk saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, jadi orang Kristen itu harus mengalami pembaharuan. Kalau saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun sami mawon, bertahun-tahun hidupnya tidak benar ya terus tidak benar. Tapi kalau saudara ada pembaharuan, hari ini aku lebih baik dari hari kemarin. Besok saudara bangun, hari ini aku lebih baik. Berarti saudara tiap hari itu tambah baik. Saudara step by step naik dari anak tangga yang satu ke anak tangga yang lain. Ada lagu lama. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya. Terus saudara bertambah-tambah di dalam Tuhan. Jadi untuk menjadi penghuni kota Allah, ya, yang menjadi spesial di mata Tuhan, saudara harus bertumbuh, saudara harus berubah, saudara harus tetap tinggal di dalam Yesus. Ya. Kalau saudara perhatikan, kita tiap hari terus menerus diperbaharui lewat pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, saya cepat-cepat dikit, saudara-saudara, Mazmur pasal 9, coba saudara baca. Tadi dikatakan harus dilahirkan di dalam Sion, ya, di dalam Mazmur ayat pokok kita dari 87 tadi, ayat 5 dilahirkan di dalam Sion. Sekarang kita bandingkan dengan Mazmur 9 ayat 12. Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Tapi saudara-saudara lihat, Mazmur 50 ayat 2. Coba tambahkan, 50 ayat 2. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar katanya. Jadi Sion itu tempat tinggalnya Allah. Jadi kalau begitu Allah itu sangat senang tinggal di Sion. Jadi kesukaannya Allah itu ya tinggal di Sion katanya. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang saya mau terjemahkan artinya tinggal di Sion itu apa? Baca Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi pertama, kalau saudara ingin menjadi umat spesial di mata Tuhan, ya, berbeda dengan yang lain, saudara harus suka memuji Tuhan. Jangan suka ngomel. Mau toko rame, mau toko sepi, hari ini banyak, besok sedikit, saudara mengucap syukur. Saudara hari ini sakit, mengucap syukur. Besok sembuh, mengucap syukur. Jangan saudara cuma mengucap syukur kalau sehat, kalau berlimpah-limpah, kalau tokonya rame. Tapi ketika semua macet, sepi, saudara tidak bisa mengucap syukur. Suka menyembah Tuhan.
Jangan suka minta-minta, terus minta ini, minta itu. Tapi saudara berterima kasih, bangun pagi, terima kasih. Mau tidur, terima kasih. Sebab kalau Tuhan tidak pelihara, tidak menjaga, melindungi saudara, saudara tidak bisa tidur malam itu. Atau jangan-jangan saudara sudah ada di rumah duka. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu senang di rumah Sion itu tadi. Dia senang tinggal di Sion, rumah Allah katanya. So itu tahtanya Allah. Nah, tatanya Allah itu apa? Dan bagaimana kalau kita suka memuji Tuhan, ya? Oke, berikut Mazmur 24 ayat 3 dan 4. 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Ya Sion tadi. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, saudara-saudara, saudara perhatikan orang yang bersih hatinya katanya, bersih tangannya, bukan cuci tangan saja, ya, tapi artinya perbuatan dan yang di dalam itu hati dan pikirannya kudus. Saudara harus kudus dalam pekerjaan, kudus dalam rumah tangga. Saudara harus kudus dalam keuangan saudara, ya. Saudara harus kudus dalam pikiran dan hati saudara. Kalau saudara kudus di hadapan Tuhan, berkenan, saudara juga melayani kudus, hati saudara tulus, jujur, sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu Tuhan betah. Saya tanya dulu, yang pertama tadi Tuhan itu tinggal di mana? Di hati yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang kedua, dia betah dan tinggal, saudara-saudara. Sebab rumahnya dia itu rumah yang kudus, ya. Oke, yang ketiga, Yesaya 57 ayat 15. Nah ini 3 poin saja. Yesaya 57 baru saya nanti masuk ke konklusinya, penutupnya. Yesaya 57 ayat 15. Sorry saya belum klik. Yesaya 57 ayat 15. Saya baca untuk saudara. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya. Bukan saudara tumbuk-tumbuk dada, remukkan hatiku, bukan. Ya saudara-saudara, dengan hancur. Ada ayat katakan, orang itu hancur sebab ketiban batu, hancur. Tapi ada orang yang hancur sebelum ketiban batu dia menjatuhkan diri kepada batu. Batu itu adalah Kristus. Jadi saudara harus menjatuhkan diri. Jangan ya kayak orang berbuat salah sampai diuber-uber, ya. Jadi buron, ya. Saudara-saudara akhirnya ditembak juga, mati juga. Lebih baik saudara mengaku dosa, menyerahkan diri. Sama-sama ditangkap, tapi kan beda. Makanya di pengadilan itu, sebab terdakwa tidak mempersulit, terdakwa memperlancar. Ya, dapat keringanan. Tapi sebab terdakwa berbelit-belit, tidak konsisten, waduh banyak. Makanya hakim memberikan vonis yang tinggi. Tapi orang yang remuk dan rendah hati, air itu tidak perlu pakai mesin pompa. Dia selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ya. Saudara kalau hujan banjir, saudara mau alihkan air itu, saudara tidak perlu berdoa, dalam nama Yesus, air pindah ke sana. Tidak perlu. Cukup saudara gali, kasih jalan, bikin lebih rendah. Air itu tidak usah diperintah. Dia akan mengalir dengan sendiri. Kalau saudara ingin mengalir kesehatan, berkat, sukacita, doa-doa saudara dijawab dalam hidup saudara. Ya saudara harus menjadi orang Kristen yang rendah hati. Jangan sombong-sombong. Oke, sebagai penutup saudara-saudara, kita baca Kolose pasal 1, konklusinya. Kolose pasal 1, 15 sampai 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kalau kita sudah mendapat anugerah khusus, ya saudara-saudara, coba sekarang jadikan Yesus itu yang spesial dalam hidup kita. Amin. Coba saudara buat komitmen malam ini, Yesus itu spesial. Mau toko rame, mau ke undangan. Kalau ke gereja, aku ke gereja, pulang gereja ke undangan tidak ada masalah. Dapat makan lagi. Mau sibuk, mau apa, Tuhan utamakan. Kalau saudara, Tuhan saudara belum utamakan, Dia sudah mau mati untuk kita. Kita belum nyumbang apa-apa, Dia sudah berikan nyawanya untuk kita. Apalagi kalau saudara sungguh-sungguh jadikan Tuhan itu spesial di dalam hidup saudara, Tuhan akan jadikan saudara umat yang khusus. Mari kita bangkit berdiri. Si kehidupanku dengan kemurahan-Mu, amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan, amin. Ku ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi, amin, kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi, amin, kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, amin. Semuanya karena saudara-saudara kita nyaris celaka. Berapa banyak kali kita nyaris hancur. Berapa banyak kali kita nyaris sakit, nyaris jatuh. Tapi kalau kita ada sampai malam ini, itu anugerah Tuhan. Jadikan Tuhan spesial dalam hidup saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita, amin. Ada saat ini, amin.
malam ini. Hati saya penuh dengan ucapan syukur, sebab saya menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Ibu Emi Asih berdoa. Amin. Ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Dan aku ada saat ini. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagimu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau sungguh Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berarti dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kalau kami ada pada saat ini, karena kami adalah spesial juga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan kemurahan-Mu lagi dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa jemaat-Mu Tuhan. Kami mau ngambil Tuhan inisiatif kami Tuhan, bahwa Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan menaruh Engkau di dalam hati kami Tuhan, dalam setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami hidup pada saat ini Tuhan, sampai hari ini pun Tuhan, ini adalah berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan terus hidup dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menerangi kami lagi Tuhan, agar kami terus berharap, agar hidup kami terus berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Kami berdoa untuk Pak Imam dan Pak Alo yang dirawat di Rumah Sakit Umum Sumekar. Jamah mereka, dan dalam beberapa hari ini, baik Pak Imam pasca operasi, Tuhan menolong. Terima kasih, kami berdoa untuk Saudara Kevin, anak Pak Winata yang di Sidoarjo, yang akan melangsungkan pernikahan di akhir tahun ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang akan mengadakan perjalanan, khususnya Ruth dan Mas Andi yang mengambil S3-nya di Belanda untuk 4 tahun ke depan ini. Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk keluarga Meli yang papanya kemarin dipanggil pulang ke rumah Bapak. Hibur, kuatkan, dan tolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Semua yang melayani, semua yang hadir. Bahkan kami berdoa baik yang datang dari Malaysia, anak dan mantu cucu Pak Ramang, Tuhan juga beserta kapan balik lagi ke Malaysia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mereka yang bekerja di toko, bekerja di tambak, bekerja di gudang, bekerja di kantor. Mereka yang harus mengadakan perjalanan kemanapun juga. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua tadakan kedua tangan. Kita minta berkat. Kami berdoa juga Tuhan untuk apa yang terjadi di Sulawesi Tengah sana Tuhan. Tuhan tolong hibur keluarga ini. Dan Tuhan tolong gereja-gereja tetap bersatu hati. Tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menjelang pilkada.
Tuhan tolong, terima kasih supaya aman dan tenang. Dan di saat krisis seperti ini, Tuhan juga menolong kami. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu, kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, selamat malam, selamat pulang, Tuhan memberkati.